Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 2 tema 1 di subtema 4, Hidup Rukun di Masyarakat. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar membuang sampah di tempatnya, di halaman 140 sampai dengan 143. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Nah adik-adik untuk melihat video lainnya silakan klik kolom deskripsi, lalu scroll ke bawah atau geser ke bawah seperti ini. Kemudian cari kelasnya kelas berapa dan temanya tema berapa, lalu klik biru-birunya ya. Atau klik linknya seperti yang ada di sini. Atau bisa juga klik di kanan atas sebelah sini nih, nanti akan ada playlist dan juga video rekomendasi lainnya. Kita sudah masuk di subtema 4 ya, hidup rukun di masyarakat. Kita coba lihat adik-adik, ini ada gambar rumah ya, dua gambar yang atas dan yang bawah. Yang atas kalau adik-adik lihat rumahnya aja temboknya ada yang udah ngelupas ya adik-adik. Jadi kelihatan batu batanya tuh. Tempat sampahnya juga tidak terawat dengan baik, sampahnya keluar-keluar, lalu jalanannya juga penuh dengan lumpur dan sampah. Nah, kalau di gambar yang kedua, ini gambarnya rumahnya bagus-bagus, kemudian ada banyak sekali bapak-bapak yang sedang bekerja sama membersihkan selokan, ya. Nah, yuk kita lihat tugas kita, ceritakan perbedaan kedua gambar di atas kepada teman di sampingmu dengan percaya diri. Gambar manakah yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat? Kamu boleh bercerita menggunakan bahasa daerahmu ya. Nah, misalnya adik-adik dari area Jawa misalnya, nanti boleh menggunakan bahasa Jawa ya. Nah, nanti lakukan secara bergantian ya. Nah, Karina akan mengomentari gambar yang pertama. Gambar yang pertama, ini pada gambar ini dapat dilihat lingkungan yang kotor dan tidak ada masyarakat yang membersihkannya. Didiemin aja tuh ya adik-adik ya. Yang ada cuma kucing lewat ya. Dan gambar kedua, ini kita bisa lihat masyarakatnya saling bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Jadi bisa kita lihat tampak bersih dan sehat. Nah, berdasarkan kedua gambar tersebut, tentu saja gambar kedua lebih menunjukkan sikap rukun di masyarakat, ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melihat gambar, ada beberapa gambar. Lalu, apakah masyarakat di sekitar rumah Udin selalu rukun? Jadi, gambar-gambar ini adalah masyarakat di sekitar rumah Udin ya. Kita kasih tanda centang nanti untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat. Yuk kita lihat gambar yang pertama. Yang ini kita lihat ada bapak-bapak ya yang lagi jatuh dari motor. Tapi yang yang motor yang satunya tuh yang motor birunya ini kok dia kayak nggak mau nolongin ya. Nah ini rukun nggak adik-adik? Enggak ya. Harusnya kayak bapak-bapak yang pakai topi kuning. Ini dia mau nolongin ya. Tapi yang satunya malah nggak nolongin. Yuk, sekarang gambar yang kedua. Yang ini mereka sedang sepertinya mereka sedang mengumpulkan pasir ya adik-adik ya untuk mungkin untuk membangun rumah atau mungkin ini sedang mengumpulkan tumpukan-tumpukan pasir yang kotor ya. Jadi ini mereka bekerja sama. Sepertinya mereka sedang membangun rumah. Karina centang. Lalu gambar yang berikutnya, ini ada Bapak Kepala Desa atau Bapak Ketua RT, dan ada masyarakatnya yang sedang memberikan pendapat. Nah, ini saling rukun ya. Lalu gambar yang ketiga, wah ini sama kayak gambar yang tadi ya, yang di awal rumahnya kotor dan banyak sampahnya. Nah, ini tidak rukun ya, karena semua warganya saling tidak peduli. Kemudian sekarang adik-adik ada pertanyaan, apakah masyarakat di sekitar rumahmu hidup dengan rukun? Kalau di Karina iya ya, kita hidup rukun nih adik-adik. Nanti adik-adik jawab berdasarkan masyarakat di daerah rumah adik-adik. Lalu sebutkan contoh sikap rukun di lingkunganmu. Kalau dari Karina, contohnya adalah yang pertama, saling tolong-menolong, saling menegur ya bila berpapasan, jangan kau papasan, gitu ya. Aku nggak mau negor gitu, nggak boleh ya adik-adik. Mau itu adik lebih kecil dari adik-adik, kemudian kakak kelas, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek, semuanya harus ditegur. Lalu menjaga tali silaturahmi antar tetangga. Misalnya tetangga kita ada yang anaknya sunatan, adik-adik dan ayah ibu datang, dan lain sebagainya.
Kemudian tidak saling menjelekkan. Iya tuh rumah yang itu sampahnya banyak banget berserakan nggak mau bersihin ya. Nggak, tapi kita bisa mengajukan kerja bakti atau gotong royong membersihkan lingkungan kepada Pak RT. Ya, jadi tidak saling menjelekkan tapi kita saling memberikan solusi satu sama lain. Kemudian memiliki toleransi yang tinggi. Toleransi itu misalnya lagi ada acara keagamaan agama lain, kita menghormati ya. Kemudian sekarang berikutnya dengarkan gurumu membaca teks di bawah ini. Judulnya membuang sampah di tempat sampah. Ada Udin ini adik-adik ya. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Ya, Badu membuang sampah ke dalam got. Kata Badu, buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ya, ajak Badu kepada Udin. Tidak mau ah, nanti air got menjadi tergenang dan bau, kata Udin ya. Lalu Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia meminta maaf kepada Udin. Nah, Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Udin menolak ajakan Badu untuk membuat sampah ke got. Sebutkan penolakan Udin tersebut. Yuk kita lihat adik-adik. Nah, ya, pernahkah kamu menolak ajakan temanmu? Ya. Nah, kalau yang dari kalimat penolakannya, maaf Badu, kita tidak boleh membuang sampah ke got karena bisa menyebabkan saluran got tersumbat dan akan mengakibatkan banjir. Ini contoh kalimat menolak ya, menolak. Kemudian berikutnya ada gambar lagi ya. Urutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita. Karina akan jabarkan dulu gambarnya. Gambar yang pertama ya. Ini belum berurutan ya adik-adik. Ada gambar tadi Badu ya membuang sampah di sungai. Tidak apa-apa Din, ayo buang sampah di got agar lebih dekat dan mudah ya. Itu gambar pertama. Gambar kedua, ada gambar Udin dan Badu. Udin membuang sampah di tempatnya. Kata Badu, terima kasih Udin, kamu sudah mengingatkan aku. Ya. Lalu gambar berikutnya ada Udin sama Badu. Ya, aku tidak mau Badu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan ya. Nah, kita mau ngurutin adik-adik. Kira-kira yang pertama, kalau kita bikin sebuah cerita, yang mana dulu nih adik-adik? Ya, yang mana nih? Yang tengah, yang kiri, atau yang kanan? Yuk kita nomerin. Yang pertama yaitu yang sebelah kiri. Tuh, sudah Karina berikan nomor 1 ya. Lalu yang kedua, yang kanan. Ya, aku tidak mau Badu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang ketiga, yang ini. Terima kasih Udin, kamu sudah mengingatkan aku. Ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!